Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal YouTube Ina Basketball. Pada hari ini, Ina Basketball akan membahas biografi dari pemain basket terpendek kedua di NBA, Earl Boykins. Baiklah, mari kita langsung mulai. Earl Antoine Boykins lahir di Cleveland, Ohio, pada tanggal 2 Juni 1976. Boykins lahir dari orang tua yang relatif pendek. Ayahnya memiliki tinggi 172 cm, sedangkan ibunya memiliki tinggi 150 cm. Oleh sebab itu, tak heran jika Boykins punya badan yang tidak terlalu tinggi. Semenjak kecil, Boykins sudah cinta dengan olahraga basket. Semenjak umur 4 tahun, Boykins sudah mulai latihan dribble dengan bola tenis di rumahnya. Kecintaannya terhadap basket ini didukung oleh ayahnya. Saat masih kecil, ayah Boykins sering membawanya untuk ikut bermain di lapangan umum. Pengalaman bermain bersama teman-teman ayahnya ini merupakan pengalaman berharga bagi Boykins. Dengan bermain melawan mereka, Boykins jadi tahu caranya menghadapi lawan yang lebih besar dan lebih kuat. Saat SMA, Boykins masuk ke Cleveland Central Catholic High School. Boykins merupakan pemain yang amat hebat di sekolahnya. Pada musim seniornya di sana, Boykins yang mencatatkan rataan 24,6 poin per game, berhasil memimpin sekolahnya meraih rekor luar biasa, 23 kali menang dan 2 kali kalah. Boykins memiliki penampilan yang luar biasa saat SMA. Meski begitu, rupanya penampilan bagus tersebut belum mampu membuat banyak universitas tertarik dengannya. Dari ratusan kampus divisi 1 di Amerika, hanya ada satu kampus yang menawarinya beasiswa, yaitu Universitas Eastern Michigan. Keputusan Eastern Michigan untuk mengambil Boykins adalah keputusan yang amat tepat. Meski memiliki tubuh yang pendek, tapi Boykins memiliki skill yang amat luar biasa. Ia memiliki kecepatan, atletisme, serta kemampuan mencetak angka yang amat baik. Karena penampilan Boykins yang bagus di level basket kuliahan, pada tahun 1997, Boykins pun terpilih untuk mewakili Amerika di Summer Universiade 1997. Boykins tampil amat bagus di turnamen internasional level kuliahan ini. Saat itu, Boykins dan kawan-kawan berhasil membawa Amerika menjadi juara 1 di turnamen tersebut. Usai selesai membela Amerika, Boykins pun lanjut bermain di musim keempatnya, yaitu musim 97-98. Musim 97-98 ini merupakan musim terbaik Boykins di NCAA. Boykins bahkan saat itu berhasil menjadi pemain dengan points per game terbesar kedua di NCAA. Pencapaian ini bisa ia capai usai ia mencatatkan rataan 25,7 points per game di musim tersebut. Boykins sendiri bermain selama 4 tahun di level basket kuliahan, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 18,1 points, 2,3 rebounds, dan 5,1 assist per game. Saat ia lulus di tahun 1998, ia merupakan pemimpin di Eastern Michigan dalam kategori menit bermain, field goals made, free throw, assist, dan poin. Usai 4 tahun berkuliah di Eastern Michigan, pada tahun 1998, Boykins pun mengikuti draft NBA. Boykins merupakan salah satu point guard terbaik di angkatan itu. Ya, statistiknya di NCAA jelas sudah cukup untuk menjelaskan seberapa hebat dirinya. Sayangnya, karena badannya yang pendek dan kecil, Boykins pun berakhir tidak terpilih oleh tim manapun. Menyadari hal ini, Boykins pun kesal dan sedih. Untungnya, saat itu ayah Boykins yang menemaninya memberikan kata-kata penyemangat bagi Boykins. Ayahnya saat itu berkata seperti ini, "Hal yang terjadi hari ini adalah namamu tidak tersebut di draft. Tapi hal ini tidak mengubah dirimu maupun skillmu." Usai tak terpilih, Boykins pun bergabung dengan tim Rockford Lightning, yaitu sebuah tim yang berlaga di CBA. Boykins tampil dengan bagus di tim tersebut. Saat itu, Boykins yang memimpin timnya dalam assist, berhasil menolong Rockford berada di posisi 1 di CBA. Melihat performanya yang bagus, sebuah tim NBA, New Jersey Nets, akhirnya memberanikan diri untuk mengontrak Boykins. 7 Februari 1999 menjadi debut Boykins di NBA. Saat itu, Boykins yang dimainkan selama 15 menit, tampil cukup produktif dengan sumbangan 6 poin, 1 rebound, dan 1 assist. Ia dan timnya juga saat itu berhasil meraih kemenangan dengan skor 76-69. Boykins tidak bermain terlalu lama dengan Nets. Baru bermain 5 pertandingan di sana, Nets pun kemudian memutuskan untuk melepas Boykins. Sebulan setelah dilepas, Boykins pun mendapat kontrak baru. Saat itu, ia mendapat kontrak dari Cleveland Cavaliers. Boykins menghabiskan sebagian besar waktunya di Cavs sebagai point guard lapis akhir. Ya, Boykins saat itu hanya dimainkan di waktu-waktu sampah saja.
sehingga Boykins pun tidak bisa menunjukkan banyak hal. Pada akhir-akhir musim, Cavs yang punya rekor yang buruk memutuskan untuk memberi pemain cadangan mereka waktu bermain lebih. Boykins merupakan salah satu pemain cadangan yang mendapat waktu lebih tersebut. Sayangnya, Boykins tetap tidak bisa menunjukkan performa yang menawan di kesempatan emasnya ini. Performanya tetaplah kurang bagus, bahkan meski ia telah mendapat menit bermain yang banyak. Karena performanya yang buruk, pada off-season 1999, Cavs pun akhirnya mengeluarkan Boykins dari roster mereka. Sebulan setelah dilepas oleh Cavs, Boykins pun kemudian bergabung dengan Orlando Magic. Boykins hanya bermain sebentar di Magic. Baru bermain satu pertandingan, Boykins pun kemudian langsung dilepas oleh mereka. Usai dilepas oleh Magic, pada Februari tahun 2000, Boykins pun bergabung lagi dengan tim lamanya, yaitu Cleveland Cavaliers. Boykins mengalami perkembangan di waktu keduanya bersama Cavs ini. Ia kini tampil lebih produktif dan efisien. Penampilan terbaik Boykins di waktu keduanya dengan Cavs ini adalah pada tanggal 17 Februari 2000. Saat itu, Boykins yang bermain selama 28 menit berhasil mencetak 22 poin dan 10 assist. Selain tampil memukau, tim yang ia bela juga menang saat itu. Cavaliers menang atas Nuggets dengan skor 119-101. Karena performanya yang bagus di waktu keduanya bersama Cavs, berbagai tim NBA pun mulai tertarik dengan Boykins. Clippers merupakan tim yang paling serius ingin mendapatkan Boykins. Akhirnya, pada September 2000, Boykins pun menandatangani kontrak 2 tahun dengan LA Clippers. Boykins mengawali musim pertamanya di Clippers dengan baik. Sayangnya, Boykins mengalami cedera di musim tersebut, sehingga ia pun akhirnya tidak bisa bermain pada banyak laga. Usai sembuh dari cedera, Boykins pun lanjut bermain di musim Clippers keduanya, yaitu musim 2001-2002. Musim 2001-2002 ini bisa dibilang merupakan musim pertama Boykins bermain sebagai pemain NBA seutuhnya. Di musim ini, Boykins sudah tidak lagi berpindah-pindah tim. Ia juga sudah mendapat menit yang lebih stabil dan mampu bermain pada banyak pertandingan. Boykins sendiri bermain pada 68 pertandingan di musim keduanya dengan Clippers ini, dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 4,1 points, 0,8 rebounds, dan 2,1 assist per game. Usai 2 tahun bermain dengan Clippers, pada musim 2002-2003, Boykins pun bergabung dengan Golden State Warriors. Boykins kembali mengalami peningkatan di musim kelimanya ini. Ia mengalami peningkatan pada segala aspek statistik, mulai dari poin, rebound, assist, field goals, dan masih banyak lagi. Sayangnya, meski telah tampil apik, tapi Boykins belum mampu membawa Warriors mencapai babak playoff. Warriors saat itu hanya mampu meraup 38 kemenangan, membuat mereka hanya berada di posisi ke-11 wilayah barat dan tidak lolos ke babak playoff. Usai bermain bagus di Warriors, pada off-season 2003, Boykins pun mendapat kontrak besar dari Nuggets. Saat itu, Nuggets mengontrak Boykins dengan nilai $13,7 juta selama 5 tahun. Boykins benar-benar senang mendapat kontrak besar ini. Untuk pertama kalinya, Boykins akhirnya menemukan sebuah tim yang benar-benar mengontraknya dalam jangka panjang. Boykins benar-benar tampil bagus di musim ke-6-nya ini. Saat itu, ia merupakan pemain cadangan terbaik dari Nuggets. Boykins menyumbangkan banyak hal di Nuggets. Ia menyumbangkan kecepatannya, skill playmaking-nya, kemampuan mencetak poin, hingga semangat pantang menyerahnya. Oh ya, di musim 2003-2004 ini, Boykins juga terpilih sebagai salah satu peserta dari NBA Skills Challenge. Sayangnya, Boykins tampil kurang bagus saat itu dan kalah dari Baron Davis. Di musim ke-6-nya ini, Boykins juga berhasil menolong Nuggets masuk ke babak playoff. Ini merupakan hal yang luar biasa. Untuk informasi, Boykins belum pernah masuk ke playoff. Playoff di tahun 2004 ini juga merupakan playoff pertama Nuggets semenjak tahun 1995. Boykins tetap tampil cantik di playoff. Saat itu, ia berhasil menyumbangkan kontribusi besar, baik itu dalam poin maupun assist. Sayangnya, Boykins dan kawan-kawan tidak punya perjalanan yang panjang di playoff. Mereka saat itu kalah dari Minnesota Timberwolves dengan skor 4-1. Di musim berikutnya, Boykins tampil semakin baik. Ia juga sempat mencatatkan beberapa rekor baru di NBA saat itu, mulai dari pemain terpendek yang berhasil mencetak 30 poin atau lebih dalam satu pertandingan, hingga mencetak poin terbanyak dalam satu babak overtime. Ya, pada 18 Januari 2005, Boykins mencetak 15 poin pada satu babak overtime.
15 poin ini pun saat itu menjadi rekor NBA untuk urusan poin terbanyak yang berhasil dicetak oleh seorang pemain dalam babak overtime. Usai mencetak rekor ini, Boykins masih bermain 2 tahun lagi bersama Nuggets. Pada Januari 2007, usai 3,5 tahun bermain dengan Nuggets, manajemen Nuggets pun mentrade Boykins ke Milwaukee Bucks. Boykins tetap tampil cantik di Bucks. Ia bahkan berhasil mencetak pencapaian besar baru bagi dirinya. Pada pertandingan melawan Atlanta, Boykins mencetak career high 36 poin. Boykins sendiri akhirnya mencetak 36 poin, 9 assist, dan 3 steal pada laga tersebut. Timnya kalah dari Atlanta dengan skor 115-102. Usai musim 2006-2007, kontraknya dengan Bucks pun resmi selesai. Usai kontraknya habis, tidak ada satupun tim NBA yang mengontrak Boykins. Boykins baru mendapat kontrak di tahun 2008, 8 bulan setelah kontrak lamanya habis. Charlotte Bobcats mengontrak Boykins karena mereka butuh tambahan scoring point guard di paruh kedua musim. Ya, meski berposisi sebagai point guard, tapi Boykins memiliki kemampuan mencetak angka yang amat bagus. Sayangnya, Boykins tidak tampil terlalu bagus di Bobcats. Ia saat itu hanya mampu mencatatkan rataan 5,1 poin dan 35% field goals. Itu sangat jelek jika dibanding dengan musim lalu. Usai selesai bermain dengan Bobcats, pada Agustus 2008, Boykins pun menandatangani kontrak $3,5 juta selama 1 tahun dengan klub asal Italia, Virtus Bologna. Dengan $3,5 juta tersebut, Boykins pun saat itu menjadi pemain basket dengan bayaran termahal di Italia. Boykins tampil sangat bagus di Liga Eropa ini. Saat itu, Boykins yang menjadi point guard utama langsung berhasil menjadi pemimpin di timnya dalam urusan mencetak poin. Pada Desember 2008, Boykins pun izin pulang ke Amerika untuk menemani anaknya yang sakit. Saat itu, manajemen klub Virtus meminta supaya anak Boykins sebaiknya dirawat di Italia. Tapi Boykins tidak suka dengan ide tersebut, dan akhirnya memilih untuk tetap terbang ke Amerika. Mengetahui hal ini, Presiden klub Virtus saat itu, Claudio Sabatani, merasa marah kepada Boykins. Ia menyebut bahwa sikap Boykins yang pulang ke Amerika itu sebagai sikap yang tidak sopan. Sabatani bahkan saat itu sudah mau memecat Boykins dari klubnya. Untungnya, sebelum hal itu terjadi, beberapa petinggi lain dari klub Virtus mengadakan diskusi dengan Sabatani. Setelah diskusi selesai, Sabatani pun akhirnya tidak jadi memecat Boykins. Akhirnya, usai masalah selesai, Boykins pun kembali ke Italia. Boykins langsung tampil garang saat itu. Ia bahkan saat itu berhasil membawa klubnya meraih juara 1 di Euro Challenge Cup 2009. Usai membawa klubnya juara, pada pertengahan tahun 2009, Boykins pun kembali ke Amerika untuk bermain di NBA. Boykins pun kemudian ditawari kontrak dengan beberapa tim NBA. Dari beberapa tim NBA yang menawarinya, Boykins pun akhirnya memilih untuk bermain di Washington Wizards. Boykins tampil dengan solid di Wizards. Sebagai point guard pelapis, ia berhasil memberikan kontribusi yang apik dalam scoring dan playmaking. Ia juga kini mampu menjadi pemain veteran baik yang mampu membagikan pengalamannya kepada para pemain muda. Usai bermain dengan Wizards, pada Agustus 2010, Boykins pun bergabung dengan tim Milwaukee Bucks. Boykins tetap tampil solid di Bucks. Ia tetap sukses menjadi point guard cadangan yang produktif dalam mencetak poin. Oh ya, di tengah musim 2010-11 ini, tepatnya di bulan Februari 2011, Boykins mendatangi kampus lamanya, yaitu Eastern Michigan. Ia saat itu datang dalam rangka merayakan pengistirahatan nomor punggungnya. Musim 2011-12 menjadi musim terakhir Boykins di NBA. Boykins sudah benar-benar menurun di musim terakhirnya ini. Usianya yang tua, serta menit bermainnya sedikit, sepertinya menjadi 2 faktor utama dari menurunnya performanya ini. Boykins sendiri hanya bermain pada 8 pertandingan di musim terakhirnya di NBA ini. Dan selama itu, ia berhasil mencatatkan rata-rata 4,9 points, 1,4 rebounds, dan 2,1 assist per game. Usai pensiun, Boykins pun fokus mengelola akademi basket, serta menjadi pelatih basket di berbagai tim. Pada tahun 2017, Boykins mengikuti The Basketball Tournament, yaitu sebuah turnamen basket yang mempertemukan berbagai tim di Amerika Serikat. Boykins tetap tampil tajam di turnamen tersebut. Meski telah berusia 41 tahun, tapi Boykins tetap mampu menjadi pemain terbaik di timnya. Boykins sendiri mencatatkan rataan 24,5 points, 3,5 rebound, dan 4 assist per game di turnamen tersebut. Timnya tersingkir dari turnamen usai kalah di ronde 2. Pada tahun 2019,
Boykins pun menjabat sebagai Direktur Pengembangan Student Athlete untuk Universitas Arkansas. Sebagai Direktur Pengembangan Student Athlete, ia bertugas untuk menjadi mentor para student athlete, baik itu dalam olahraga basket maupun dalam bidang akademik. Saat ini, Boykins masih menjabat sebagai Direktur Pengembangan tersebut. Ia juga kini sedang menikmati waktunya bersama keluarga. Oh iya, ngomong-ngomong, Boykins punya seorang anak yang saat ini sedang berkuliah di Universitas Evangel, yaitu TJ Boykins. Sama seperti ayahnya, TJ juga memiliki badan yang pendek. TJ kini tengah bermain di tim inti kampusnya dan setelah lulus nanti, ia akan terjun sebagai pemain basket profesional, sama seperti ayahnya. Baiklah, itulah tadi Earl Boykins, seorang pemain kecil dan pendek yang mampu bertahan selama 14 tahun di NBA. Saya harap video ini bisa menjadi motivasi bagi kalian semua, khususnya kalian yang memiliki postur kecil dalam olahraga basket. Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.